Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Fajar Arifianto. Jurusan saya dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 3 dan saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Dan pada video ini adalah video yang mengambil tugas mata kuliah pengantar sosiologi yang didosenkan oleh Ibu Ois Jamiatus Salamah, MA MUD. Dan pada video kali ini aku akan membahas tentang stratifikasi sosial, gitu kan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya stratifikasi sosial adalah membahas tentang suatu kelas susunan di masyarakat, di sosial tentunya, gitu ya. Ada lower class, orang-orang miskin, ada middle class, orang-orang sederhana, ada upper class, orang-orang kaya, ya kan? Dan ini kita temukan ataupun kita ketahui bahwasanya setiap negara ataupun setiap daerah pasti tentu masyarakat itu terlahir dengan stratifikasi sosial yang berbeda, gitu kan. Dan apa sih yang membentuk dari stratifikasi sosial itu sendiri, gitu kan? Yang pertama adalah dari kekayaan, gitu kan. Nah, penilaian kekayaan, misalkan seseorang mempunyai suatu fasilitas ataupun suatu barang yang nggak dimiliki oleh orang tertentu, dan bisa kita nilai bahwasanya orang tersebut adalah memiliki stratifikasi sosial tinggi, gitu kan, yang bisa disebut dengan orang-orang upper class, orang-orang dengan orang-orang kaya, gitu kan. Dan hal ini tentu sebagai faktor, gitu kan, bahwasanya kekayaan menjadi tolak ukur, bukan tolak ukur ataupun indikator dari penilaian stratifikasi sosial, gitu kan. Dan yang kedua adalah dari kekuasaan, gitu kan. Orang-orang yang mempunyai kekuasaan, gitu kan, dan dia memiliki wewenang untuk membawa peradaban ataupun membawa sebuah wilayah negeri, gitu kan, untuk ke arah yang lebih baik lagi, gitu kan. Dan seseorang yang mempunyai kekuasaan itu mempunyai sedikitnya kemudahan-kemudahan, gitu kan, yang tidak dimiliki oleh orang-orang atau masyarakat pada umumnya, gitu kan. Dan pasti ketika ada sesuatu hal yang mengharuskan, gitu kan, kayak kemarin nih, kayak vaksinasi COVID-19, pasti yang didahulukan adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Tentu ini adalah salah satu fasilitas yang ataupun fasilitas yang didapatkan oleh orang yang punya kekuasaan, kan. Dan beda orang yang tidak punya kekuasaan tentu tidak seberuntung orang-orang yang di sana, gitu kan. Dan yang ketiga adalah dari kehormatan. Ini adalah salah satu pendudukan stratifikasi sosial, gitu kan. Kehormatan tentu bisa kita dapatkan, gitu kan, ketika kita mempunyai suara ataupun kita mempunyai dihormati oleh daerah tersebut, gitu kan. Kayak misalkan kita menjadi orang yang dituakan, itu kan, di salah satu suku, tentu ini merupakan pembentukan sertifikat sosial bisa melalui dengan kehormatan, gitu kan. Dan yang keempat adalah dari keturunan. Nah, keturunan juga merupakan indikator ataupun faktor yang membentuk stratifikasi sosial, teman-teman. Karena ketika teman-teman dilahirkan oleh orang yang orang tuanya itu konglomerat, orang-orang kaya, gitu, tentu teman-teman mempunyai status sosial yang tinggi, gitu, secara otomatis, karena emang background sebelumnya, gitu kan, orang tua teman-teman atau keluarga teman-teman tuh ya orang-orang kaya, gitu kan. Dan otomatis ketika teman-teman lahir di dunia, gitu kan, dan tentu itu mendapatkan segudang fasilitas yang dipunya oleh keluarga atau orang tua teman-teman, gitu kan. Dan ya ini susah, gitu kan, ada juga orang-orang yang dilahirkan dengan keadaan yang ya bisa dibilang tidak seberuntung orang-orang konglomerat, gitu kan, orang-orang kaya, gitu kan. Dan next adalah yang kelima adalah pendidikan. Pendidikan juga menjadi dasar terbentuknya stratifikasi sosial, teman-teman. Karena ketika kita mempunyai pendidikan yang lebih, ketika kita mempunyai kedudukan orang pintar, gitu, tentu orang tersebut akan dipandang baik ataupun dipandang
mempunyai sebuah potensi ataupun kelebihan, dan orang-orang tersebut juga jadi indikasi apa ya, penilaian gitu kan. Orang yang tidak pintar dengan orang yang pintar tentu pasti ada tafsiran dari masyarakat gitu kan, dan ini menjadi adalah strategi sosial juga gitu kan, nilai strategi sosial gitu kan. Dan yang ketujuh adalah yang keenam adalah dari status sosial juga mempengaruhi gitu kan. Ketika kita mempunyai kedudukan ataupun mempunyai jabatan di sebuah perusahaan A misalkan, terus ketika udah pensiun menjadi seorang pensiunan itu kan, bapak-bapak gitu kan, dan kita akan menjadi orang-orang yang biasa aja gitu kan. Jadi ini status sosial juga bisa berubah juga gitu kan. Dan yang selanjutnya adalah dari gaya hidup, yang berapa tadi? Yang ketujuh, berarti yang ketujuh adalah gaya hidup. Nah, ini pun juga bisa di dasar pembentukan status sosial, sertifikasi sosial itu dengan cara gaya hidup kita juga bisa gitu kan dinilai ataupun dinilai gitu ya, pokoknya dinilai gitu kan dengan gaya hidupnya. Misalkan ketika ada seseorang yang pergi ke mall gitu kan dengan pakaian biasa-biasa aja, mungkin pasti di sana para pelayan ataupun para orang-orang yang belanja di sana pasti menganggap ini ya orang biasa gitu kan, tidak diperhatikan. Beda dengan orang-orang yang mungkin secara style, secara gaya mungkin lebih up gitu ya, pasti ini diperhatikan gitu kan oleh pelayan, pasti disambut gitu kan. Dan ini adalah penilaian dari sertifikasi sosial melalui dengan gaya hidup. Yang terakhir adalah ilmu pengetahuan gitu kan. Tadi gitu kan, ilmu pengetahuan dengan pendidikan mungkin berbeda gitu kan. Kalau misalkan pendidikan adalah ketika kita mempunyai gitu kan gelar ataupun mempunyai pendidikan yang tinggi, pasti orang tersebut akan dipandang baik oleh masyarakat gitu kan. Juga orang-orang yang pintar gitu kan dengan orang-orang yang tidak pintar tentu dipandang berbeda gitu kan. Dan ini merupakan salah satu kelas-kelas yang ya bisa kita ketahui gitu kan. Tadi ada yang udah saya sampaikan, ada kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan, pendidikan, terus status sosial, gaya hidup, dan pengetahuan gitu kan. Dan tentu jangan khawatir, jangan risau ketika kita dilahirkan dengan sertifikasi sosial yang middle ataupun lower gitu kan, tapi kita bisa mengupayakan kita untuk bisa up, untuk menjadi orang yang upper gitu kan, orang upper class gitu kan. Itu tentu bisa dirubah gitu kan. Nah, kita lanjut adalah poin pembahasan gitu kan, dasar sifatnya gitu kan, stratifikasi sosial yang udah saya sebutkan tadi gitu kan. Dan ada stratifikasi sosial terbuka. Nah, stratifikasi sosial terbuka adalah stratifikasi ciri-cirinya tuh yang dinamis dan bisa kita mobilitas tinggi gitu kan, bisa kita rubah gitu. Jadi misalkan contoh gitu kan, ketika kita dilahirkan dengan keadaan yang tidak baik-baik aja gitu kan, pas-pasan, tapi kita sendiri pun mempunyai keinginan ataupun mempunyai sesuatu hal yang lebih untuk menjadi taraf hidupnya lebih baik lagi, dan dia dengan belajar, konsisten belajar, fokus pada tujuan itu, misalkan dia mendapatkan beasiswa gitu kan, dan setelah lulus mendapatkan mahasiswa terbaik dan mendapatkan pekerjaan yang layak atau pekerjaan di ibu kota, dan ini tentu akan mengubah stratifikasi sosial yang asalnya dia middle atau lower menjadi upper class gitu kan. Dengan gigihan tersebut bisa dirubah gitu kan. Dan juga stratifikasi sosial tertutup ini merupakan stratifikasi sosial yang tidak bisa rubah gitu kan. Misalkan contoh ketika kita dilahirkan oleh keluarga yang masih sederhana gitu kan, ada teman kita yang dilahirkan dengan keluarga yang mungkin udah kaya gitu kan, udah punya sesuatu gitu, orang tuanya udah wah kaya lah gitu kan. Dan ya ini ya
itu merupakan contoh sertifikasi sosial tertutup yang tidak bisa kita rubah gitu kan. Itu sih pembahasan sertifikasi sosial yang saya sampaikan gitu kan, kurang lebihnya mohon maaf atas apa yang saya kurang ataupun ada sesuatu hal yang kurang jelas gitu kan, teman-teman bisa cari sendiri gitu kan di internet ataupun di Google gitu. Dan pada intinya sertifikasi sosial adalah kenapa sih kita gitu kan mempelajari stratifikasi sosial ataupun ilmu-ilmu tentang pengantar sosiologi gitu kan, karena yang pada dasarnya kita hidup di sebuah tatanan masyarakat, dan tentu ketika kita tahu ilmu tersebut kita bisa mengidentifikasi dan kita lebih bisa peka gitu kan memperhatikan kondisi sekitar kita gitu kan. Oke, dicukupkan pada video kali ini. Mohon maaf ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.